Di lurus dari lapangan ini sepertinya bagian yang tereksposur kebakaran ya teman-teman, dan diabadikan melalui instalasi ya. Di bagian utama, salah satu bagian dari gedung blok A, gedung A yang terbakar ya. Nah ini kronologis after kebakaran ya. Ini merupakan bagian dari gedung A. Jadi memang musibah kebakaran sering terjadi di museum-museum ya, terutama mungkin terkait dengan fasilitas kelistrikan yang termakan usia ya. Dan hal ini juga sempat terjadi di Museum Bahari sekitar tahun 2018-an ya, dan sempat ditutup sementara, kemudian di recovery, dan sekarang sudah kembali dibuka sejak beberapa tahun lalu ya teman-teman. Jadi waspada kebakaran memang sangat besar potensinya di museum-museum, terutama yang gedung-gedung berusia tua ya teman-teman. Nah ini penampakan lain dari gedung yang terekspos kebakaran ya. Nah, ini penampakan dari dekat ya. Luar biasa ya. Efek dari kebakaran mengenai bagian kusen-kusen yang masih bisa dilihat ya teman-teman. Relatif tahan panas juga ya. Bangunan zaman dulu. Nah, itu teman-teman. Jendelanya masih lumayan utuh ya, walaupun sempat terbakar. Nah, kejadiannya di 16 September 2023 pukul 19.58 hari Sabtu. Ada 24% dari total bangunan bersejarah gedung A terkena dampak ya teman-teman. Dari balik dinding sisi barat gedung A, kemudian menyebar ke 5 ruangan lainnya. Mula-mula menyambar ruang budaya Indonesia dari balik dinding, kemudian menyebar ke ruang peradaban. Selanjutnya terakumulasi di galeri prasejarah dan galeri perunggu. Lokasinya berdekatan dengan proyek MRT Jakarta. Hingga kini petugas pemadam kebakaran. Nah ini penampakan dari gedung A teman-teman, jadi area belakang yang terdampak ya. Ada galeri keramik, galeri terakota, ruang peradaban, ruang budaya Indonesia, ruang alam, galeri prasejarah, dan galeri perunggu. Gedung A di sebelah kiri, gedung B di sebelah barat, dan gedung C di sebelah belakang, di area belakang gedung B ya teman-teman. Nah, material kebakaran ya diabadikan di salah satu ruangan. Jadi bagian dari gedung A, area belakang. Nah, dari keterangan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek, jadi ada sekitar 817 koleksi terdampak. Dan saat ini tim Museum Nasional masih mengevakuasi. Kedepannya akan ada kerjasama dengan ahli konservasi BRIN untuk menangani koleksi yang terdampak tersebut. Cukup banyak ya, 817 koleksi. Nah ini rinciannya teman-teman, ada 902 total koleksi terdampak dengan 6 ruangan terdampak. Galeri keramik, peradaban, perunggu, prasejarah, terakota, dan ruang kebudayaan.
Nah, ini penanganannya. Konservasi ringan, remediasi, rekonstruksi, konsolidasi, dan restorasi. Jadi ada ruang khusus terkait dengan penanganan kebakaran dan pasca kebakaran ya teman-teman. Dan menjelaskan kronologi serta upaya penyelamatan koleksi. Nah, ada juga ruangan yang khusus ber-AC untuk beberapa koleksi yang selamat ya, disajikan di dalam etalase juga. Ada yang pecah, ada yang berkarat, ada yang ya tidak utuh lagi teman-teman, namun beberapa terselamatkan ya. Terutama ini dari ruang peradaban ya kalau saya salah ya, termasuk juga keramik. Nah, ini seperti ini teman-teman, yang terbakar dan sudah menjadi arang, namun masih bisa dikenali ya. Yang logam-logam masih ada yang utuh, ada juga yang sudah pecah ya. Nah, ini ada nekara terbuat dari perunggu, Nusa Tenggara Barat ya, Sumbawa, before and after kebakaran ya teman-teman. Nah, ini penampakan setelah kebakaran menjadi terpecah-pecah ya. Jadi nekara berfungsi sebagai alat upacara dan ritual, khususnya untuk memanggil hujan dengan cara menabuh bidang. 200 sebelum Masehi di NTB, Sumbawa. Ada Buddha di Pankara di Sambaga, Mamuju, Sulawesi Barat, abad ke-2 sampai ke-4 Masehi perkiraannya. Before after kebakaran ya. Penampakannya relatif masih bisa dikenali, namun bagian-bagian tertentu sudah angus ya, dan terpecah. Visualisasi juga dari Buddha di Pankara dan nekara. Jadi terbakar ya, jadi menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil terpecah. Nah, ada bagian yang berupa koleksi dari tempat terdampak namun selamat karena secara tidak sengaja sedang dipinjam oleh beberapa event ya. Ada di National Museum Nara di Jepang, juga ada National Museum di Qatar. Salah satunya adalah ini teman-teman. Nah, jadi ada bagian koleksi museum yang terselamatkan karena dalam proses peminjaman di beberapa kegiatan di luar museum ya teman-teman. Nah, ini adalah proses dari sejarah awal museum ya, 1778. Dan pembangunan gedung museum di 1836 ya. Batavias Genootschap, jadi BG dulu ya, sebelum 1878. Ini 1935 teman-teman. Di timeline Museum Gajah atau sekarang Museum Nasional Indonesia MNI. Nah, awalnya adalah ini teman-teman, Batavia Genootschap. Ini tahun 1878 dan ini 1901. 1935 teman-teman. Jadi pembangunan museum yang gedung A ini teman-teman, ini prosesnya di tahun 1862 di Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat 12 teman-teman ya. Kemudian berubah menjadi Museum Nasional tahun 1979 di era Orde Baru ya. Dan pembangunan gedung B di tahun 1994.
Jadi ada gedung A, gedung B, dan di belakang gedung B ada gedung C, teman-teman. Di era Orde Baru ya, teman-teman. Nah, ada logo Museum Nasional Indonesia ini tahun 1999, pasca krisis moneter ya, krisis moneter Indonesia yang menghantam tahun 98. Berdasarkan sayembara logo museum. 2004 soft opening gedung B, teman-teman ya. Jadi pembangunannya cukup lama. Dari tadi di tahun 94 ya. Kemudian opening gedung B ini yang sebelah kanan ya, semacam gedung kembar tahun 2004. Nah, ini momen kelamnya 2023. Ada Museum Nasional Gedung A mengalami kebakaran tanggal 16 September 2023 sehingga museum ditutup untuk sementara. Dan 2024 museum memulai tahap pertama revitalisasi dan membuka kembali sebagian areanya untuk umum pada 15 Oktober 2024.